جمعيات نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsira wa ni'matillah. La ilaha illallah sallallahu Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayyuni wa la tusriku bisain Allahu azza wa jalla. Telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjanjilah kepadaku, kata Nabi, jangan kamu memperserikatkan Allah. Riwayat Bukhari dalam kitab Abi Jamrah. Ada hadis juga lagi riwayat Muslim. Indan tihi ajalana qaulan la ilaha illallah. Indan tihi ajalahu qaulan la ilaha illallah. Di sisi mereka itu atau di sisi dianya itu mengucap kalimat la ilaha illallah, maka masuklah ia ke dalam surga. Kemarin itu dia bilang sebenarnya kebaikan itu adalah ditentukan di terakhir hayat mereka. Jadi di sinilah kita selalu belajar berbaik sangka kepada Allah, su'zon li abdi wa su'zon li nafsi. Bagaimana sangka hambaku itulah sangkaku. Kita selalu bersangka baik kepada Allah sampai akhir hayat kita. Bahwasanya kita tadi akan mengucap kalimat la ilaha illallah. Jadi dalam ilmu tasyahud, menilai sesuatu itu bukan hanya dinilai dengan ibadah mereka. Dinilai sesuatu itu bukan karena amal mereka, tetapi amal itu adalah buah. Tanpa orang beramal, secara zahirnya mana mungkin mereka itu mendapatkan akhir hayatnya itu adalah baik. Begitu, atau bihusnil khotimah. Tanpa mereka melakukan sholat atau melakukan ibadah kepada Allah, maka mana mungkin mereka itu mendapatkan suatu kebaikan. Kenapa? Dimulai sesuatu di dalam kehidupan kita, apabila ia dimulai dengan baik, maka tentu hasilnya baik. Tapi bukan berarti bukan berarti kebaikan yang kita lakukan itu menjadikan sesuatu hasil baik. Belum tentu seperti itu hasilnya. Kenapa dia bilang begitu? Karena kembali kita ke tauhid. La ma'bud illallah, la mawjud illallah, la maksud illallah. Tidak ada kita selain Allah kita sembah. La mawjud illallah, tidak ada kita bertuhan selain Allah. La maksud illallah, tidak ada kita maksud kita selain daripada Allah. Hanya Allah semata-mata. Nah, itu makanya kita perlu sebab kudrat dan iradat Allah, kita selalu bersandar dengan Allah. Karena bahasa kita tahu dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa tidak akan ada sesuatu itu kesanggupan siapapun Allah berikan kepadanya. Artinya tidak akan Allah berikan kepada siapapun kecuali mereka itu sanggup untuk melakukan atau menerimanya. Nah, orang tasawuf itu dia berbuat baik, dia melakukan sholat 5 waktu sehari semalam, tetapi mereka itu melakukan ibadah bukan ia paksakan dirinya. Sekali lagi dia bilang, bukan ia paksakan dirinya, tetapi ia memaksakan dirinya karena Allah. Beda lagi. Nah, bukan dia memaksa dirinya. Orang kan yang banyak beramal itu adalah mengejar fadilah. Mengejar, kalau saya salat berjamaah saya dapat pahala sekian. Saya mau melakukan ibadah saya dapat pahala sekian. Saya dapat bidadari, saya masuk surga nanti tidak begini dan begini kalau saya mengamal. Nah, ketika kita sudah belajar tasawuf, ketika kita sudah belajar kaji diri, bukan nilai itu yang lagi kita kejar. Yang kita kejar itu adalah kasih sayang Allah. Tapi Rasulullah yang mengajarkan kalau kamu seperti betul. Rasulullah
itu tujuannya. Rasulullah memberikan nilai-nilai seperti itu adalah lain tidak bukan supaya kita semangat melakukan ibadah, mencari kasih sayang Allah. Itu tujuannya. Karena kan orang sebagian itu di dalam fadilah-fadilah amal itu kalau kita melakukan ibadah begini, itu cuma hanya penyemangat. Intinya adalah lain dan tidak bukan yang kita cari itu ilahi anta maksudi waridhoka maksudi. Tuhan yang kita maksud, ridho Allah yang kita cari. Ridho Allah. Ridho apa? Ridho Allah. Karena mengangguk-angguk dia ridho tadi ya. Jadi yang dicari ridho Allah. Nah, disinilah pembahasan kita sekarang, puhun. Apa itu puhun ini? Puhun itu maksudnya adalah batang atau pohon. Kalau itu bahasa apanya? Pohon itu adalah batang atau tonggak. Tonggaknya tadi atau tiangnya tadi dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kamu dibolehkan untuk membaca la ilaha illallah itu dengan nafi isbat. Ada bahasanya nafi isbat. Nafi, munafi, sabit, musabbit. La adalah nafi, illa la ilaha munafi. La itu nafi. Nafi apa artinya? Apa artinya nafi Ustaz? Tidak. Ilaha munafi. Apa yang munafi tadi? Yang mentidakkan. Ya, yang mentidakkan. Tidak ada Tuhan. Ayo kita bahas. Tidak ada Tuhan. Tuhannya bagaimana? Kecuali Allah. Ya Tuhannya bagaimana? Itu begitu. Kita berpikir tidak ada Tuhan. Tuhannya bagaimana? Kan begitu. Itu yang munafi tadi. Yang mentidakkan tadi. Tuhan yang ditidakkan itu yang bagaimana? Tuhan yang bagaimana? Kan begitu. Lalu illa harfu itisna. Yang arti tadi mengkecualikan. Jadi arti yang mengkecualikan, menetapkan atau tetap, sabit. Jadi ditetapkan, dikecualikan. Kecualikan bagaimana? Diitisnakan bagaimana? Tidak ada apapun, tidak ada bentuk apapun, tidak ada bertempat apapun, tidak ada berbentuk apapun, tidak berwarna apapun, tidak berupa, tidak bertangan, tidak bertempat. Begitu bahasanya, kecuali tadi. Laisa kamislihi sayun. Tidak menyerupai dengan sesuatu. Allah Ta'ala dengan ciptaan. Tidak ada menyerupai dengan apapun. Kadang-kadang itu di dalam Al-Quran mengatakan Tuhan itu bertangan. Kan begitu. Kiasnya bagaimana? Adalah kekuasaan. Tuhan itu bersemayam di aras. Tuhan itu menunjukkan bahwasanya dia mempunyai singgasana. Dia mempunyai sebuah kerajaan. Begitu. Bukan tempat Tuhan. Dia membuktikan bahwasanya kekuasaan dan kebesaran. Tuhan itu turun sepertiga malam. Turun Tuhan sepertiga malam. Tuhan turun ke bumi. Nah, ketika kamu mau mendengar ayat-ayat seperti itu yang ada di dalam Al-Quran, ketika kamu baca ayat-ayat itu di dalam Al-Quran, kamu harus ingat bahwasanya Tuhan itu tidak turun ke dunia, tetapi maksudnya ayat Allah itu turun sepertiga malam. Yang dimaksud turun itu adalah rahmatnya. Nah, itu apa rahmatnya? Ketika kita berdoa kepada Allah di sepertiga malam, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Rahmatnya turun kepada kita. Aku ampunkan dosa. Ya Allah, mudahkan rezekiku, ya Allah. Berikanlah rezekiku, ya Allah. Jauhkan aku dari kesempitan. Ya, apa datang rahmat Allah tadi? Ya, aku mudahkan rezekimu. Aku beri rezeki kepadamu. Ya Allah, berikanlah, lapangkanlah kehidupanku dari kesulitan. Allah kan, ya aku lapangkan.
Yang itu maksudnya, paham? Paham itu? Jadi Allah kasih ketika kita berdoa di sepertiga malam. Bukan Tuhan turun. Jadi penafsiran ayat ini harus hati-hati. Kita para ulama-ulama NU, karena dia tidak pernah menyatakan bahwasanya di dalam ilmu tauhid kita bahwasanya Allah itu tetap kita mempunyai sebuah keyakinan laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai dengan sesuatu. Itu cara kita bertauhid. Begitu. Jadi, maksud dia kamu bertahlil itu geleng-geleng kepala. Ya. Yang digelengkan itu kepala sih. Ini kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kepalanya digeleng. Kenapa digeleng kepala gitu? Kok diam aja gimana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa Ustaz? Enak aja. Karena enaknya sih. Ya harus tahu tujuannya lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak tahu apa tujuannya. La ilaha illallah. Nah, kita harus tahu tata cara tujuannya. Semangat menyebut nama Allah. Dan semangat menyebut nama Allah. Bukan semangatnya. Semangat ya betul. Tapi begini. Walafzul lisan wa tasdikul qalbi. Lapaskanlah dengan lidahmu, benarkanlah dengan hatimu. Tadi apa yang dia bilang tadi? Tiada Tuhan selain Allah. Nah, ketika kita melapaskan dengan lidah, membenarkan dengan hati, apa yang kita lapaskan, apa yang kita benarkan, kan begitu. Jadi kita tahu tujuan dan caranya. Itu makanya ada namanya nafi isbat. Apa yang dinafi isbatkan itu dia? Nah, kamu harus tahu, ucapan kata la itu adalah ucapan kalimat Adam. La ilaha illallah. Ya, kamu yang sudah belajar tarekat yang bisa cara pelaksananya itu bukan geleng-geleng kepala saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi itu apa? Capeknya saja. Kan begitu. Jadi begini. Ketika kita ucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, hati kita mengatakan Engkaulah semata-mata ya Allah Tuhanku. Engkaulah semata-mata tempat penyerahan diriku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Engkaulah Tuhanku ya Allah. La ilaha. Hati kita selalu berkata seperti itu. Terus Engkaulah ya Allah, Engkaulah ya Allah, Engkau ya Allah. Itu satu, itu kata hati. Nah, kalau huruf kalimatnya tadi, yang Nabi isbat tadi, la berada di sini, di pusat, ilaha di kening, nah gitu. Jadi ketika kita mau bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat Allahnya di sini. Right? Allahu Allah. Itu jantung itu tadinya 3. Alif, lam, ha. Kalau sebenarnya 4. Alif, lam, ha. Alif, lam, ha. Tapi yang nampak itu cuma 3 ya. Sebenarnya 4 itu. Alif, lam, ha. Nah, itu. Tengoklah itu nanti ketika kita motong ayam itu nanti itu ditengok gerak-gerak jantung itu di mana Nur Muhammad itu. Tali jantung ini ke sini. 4. Mana yang air, mana yang api, mana yang angin, mana yang tanah. Mana salurannya nanti itu kita pelajari nanti. Nah, itu. Jadi situ alif lam ha. Jadi la-nya di sini. Jadi jatuhnya ke sini. Gimana tadi? La ilaha illallah. Itu orang yang bertarikat baru boleh. Ya. Maksudnya tadi orang yang bertarikat sudah bisa melakukan tahlilnya seperti itu. Itu tarikahnya yang itu biasanya tarikah zaman ya. Kalau Nakasabandi ya, kalau dia sudah suluk bukan itu lagi. Itu adalah makom ke makom. Itu namanya alam ruh.
ada namanya makam syir, ada namanya makam khofi, ada makam salafi, ada namanya makam ruhani. Tapi itu nggak boleh saya terangkan. Nah, itu harus diterangkan di waktu suluk. Waktu suluk baru bisa diterangkan. Kenapa? Pengamalannya harus disuluk. Tahlil itu berapa itu satu khatam? Satu khatamnya 70.000. Berapa khatam kalau Buya dan sanadnya Buya sekarang itu khatamnya harus 10 khatam baru bisa diterima pencukupan khatam tahlilnya. Berarti 70.000 kali 10. Satu khatam 70.000 tahlil. Itu udah suluk nanti. Berarti berapa itu? 700.000 ya. Ya sih. Bukan 7 juta. 70.000 kali 10 kan. 700.000 maksudnya. Itu ada bagian-bagiannya nanti. Sama guru kita, sama orang tua kita, sama guru sampai kepada Rasulullah. Kita punya sanad. Ilmu itu tuh kita punya sanad. Mengajarkan ilmu itu bukan tidak pakai sanad. Kalau dakwah wirid yang ada itu nggak menyampaikan ilmu, nggak ada sanad. Tapi kalau dengan belajar kaji diri ini kita punya sanad dari guru ini, dari guru ini, dari guru ini, dari guru itu kan sembarang saja. Pertanggungjawabannya ada. Jadi ada sanad di sini belum ada itu si beliau tulis sanad kita. Yang mana itu? Mulai dari Rasulullah. Itu ada sanad-sanadnya. Sampai ke Rasulullah. Kan ada kan? Itu sanad-sanad kita. Dari Buya ke guru Buya, dari Buya ke Syekh Ikhwan, dari Syekh Abdul Majid sampai ke Syekh siapa tuh? Syekh Muhammad Amin Al-Khalidi sampai ke atas, sampai ke Salman Al-Farisi, sampai ke Abu Bakar, sampai ke Rasulullah. Ada sanad kita. Syekh Kulal baik kan? Syekh Nakasabandi, Syekh Baudin Nakasabandia, Syekh Kulal sampai ke atas. Kita punya sanad. Nah, jadi mengajarkan ilmu itu bukan hanya menyampaikan saja. Kalau biasanya kalau kita berceramah kan wirid, wahai saudara-saudara, kita tahu bahwasanya kamu harus wajib menutup aurat. Siapa yang pakai rok setan? Jadi bahasa-bahasa seperti itu tuh, itu nggak ada bahasa sanad. Tapi kalau ilmu pelajaran yang kita ajarkan ini tuh dia punya sanad. Jadi kalau bertahlil itu jangan geleng-geleng, sekadar geleng saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia punya tujuan. Hati kita apa tadi? Membenarkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami', tidak menyerupai dengan sesuatu, hanya semata-mata adalah Allah. Nah, pohonnya itu ucapan kalimat la ilaha illallah. Lidah kita mengucap kalimat la ilaha illallah. Jadi orang-orang yang mengatakan tahlil itu adalah syirik atau segala macam, karena mereka tidak paham, karena mereka itu tidak tahu, dan mereka itu tidak bertanya. Mereka itu cuma hanya tahu mereka itu adalah membaca. Beda bertanya dan membaca dan belajar, kan beda itu. Enggak? Membaca, bertanya dan belajar itu beda. Nah, seandainya mereka itu belajar kepada orang tasawuf, maka mereka itu umpamanya ingin tahu, pasti mereka itu mengikuti tasawuf kita. Karena kita tidak pernah keluar dari dalil-dalil, kita tidak pernah keluar dari cara-cara Rasulullah. Cuma hanya tata cara kita tadi
mengimbangi keadaan suatu situasi. Sekarang Rasulullah itu adalah siapa yang kawan sahabatnya, siapa gurunya Rasulullah Nabi Muhammad, siapa guru Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Guru Nabi Muhammad malaikat Jibril. Nah, tiba-tiba kita sekarang mana mungkin malaikat guru kita nggak nabi, kita nggak rasul, kita umat Nabi Muhammad, kan begitu. Itu siapa guru kita? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Di ulama itulah sebagai guru kita. Nah, guru kita tadi membuat sebuah tempat seperti tempat kelambu. Apa itu? Kalau suluk kan begitu, ada kelambunya. Nah, kenapa pakai kelambu? Gak mungkin kita berzikir di Gua Hira. Ya enggak? Gua Hira itu berada di Arab Saudi sana, di daerah Arab sana. Nah, saya suluklah dulu di Gua Hira, berzikir Allah. Itu gak mungkin. Nah, karena kenapa? Karena kita berada di tempat ini. Gurunya Nabi Muhammad malaikat Jibril. Guru kita adalah itu mursyid, ulama-ulama tadi. Nah, dibikinkannya tempat supaya lebih khusyuk. Yaitu adalah namanya kelambu. Kelambu itulah supaya kita khusyuk. Nah, fokus untuk melakukan pekerjaan zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya tempat itu adalah untuk memfokuskan. Nah, itu sebenarnya. Lalu mereka katakan adalah itulah dibikin-bikin, dibidiah segala macam. Padahal mereka itu tata cara dan cara kita supaya lebih khusyuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah pernah menyampaikan, lakukanlah beramal ibadahmu dan zikirmu untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Bagaimana cara kamu supaya kamu lebih khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah? Apapun caranya kamu lakukan, yang penting jangan keluar dengan aturan-aturan yang sudah ada. Macam contoh, ada itu yang membuat mereka itu supaya khusyuk, katanya menghabiskan dunia, menghilangkan dunia katanya. Dulu kan pernah terjadi itu, yang dibakar itu, yang di Junggani itu kan, apa namanya, Islam murni ya. Nah, mereka supaya khusyuk harus dihabiskan seluruh dunia. Apa caranya? Bagaimana? Sholat bertelanjang, kan tidak masuk lagi di menurut syariat, kan begitu. Nah, sholat nggak berpakaian, matikan lampu, laki-laki dan perempuan nggak berpakaian, itu jadi contoh. Tentu tidak keluar lah, tentu sudah keluar dengan aturan syariat, itu tidak dibenarkan. Yang dimaksud adalah yang dikatakan Rasulullah tadi. Boleh kamu itu larilah kamu dari dunia itu. Maksud lari dari dunia itu apa? Jadi maksud Rasulullah itu adalah lari daripada dunia udana saja. Dunia itu adalah hina. Kan ada Rasulullah menyampaikan dunia udana, dunia itu adalah hina. Yang dimaksudnya Rasulullah itu adalah supaya kita jangan melakukan, memiliki, mendapatkan dunia yang kita dapatkan itu tidak pada tempatnya. Apa alasannya? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara hak dengan yang batil. Itu tujuan Rasulullah untuk membenci dunia. Ini enggak, kalau mau membenci dunia, mandi aja enggak bersabun lagi. Ini dunia ini. Mandi aja nggak mau bersampo lagi. Di dunia ini. Jadi akhirnya pemikiran itu terlalu sempit betul gitu. Gak mau lagi naik Honda, berjalan kaki saja. Ada itu. Ada itu. Ustadz-ustadz yang janganlah kita bilang lagi golongan. Pernah saya lihat, naik Honda lawak gitu. Enggak. Saya jalan kaki aja. Ini pas hari Jumat ini. Memang dia cepat, dia mau pergi Jumat itu. Jalan kaki tadi. Gimana dia masjid yang paling jauh, dia di situ baru sholat Jumat. Dari satu kampung berjalan begitu. Di mana nanti waktu hampir masuk sholat, di mana masjidnya, baru di situ dia berhenti. Alasannya apa? Semakin jauh berjalan, semakin besar pahalanya. Wah, gitu.
terlalu sempit betul. Jadi rupanya mengejar pahala. Nah, karena saya berjalan kaki itu dihitung langkah saya. Memang betul yang sampai Rasulullah seperti itu. Langkah kaki kamu untuk melakukan ibadah salat Jumat akan dihitung pahalanya langkah kamu. Nah, semakin jauh melangkah, semakin banyak pahala. Berarti dia mengejar pahala. Gak bakal masuk surga, Ustaz, kalau kamu mengejar pahala. Jadi ibadah itu bukan kita kejar pahala. Yang kita kejar itu apa? Kasih sayang Allah. Kasih sayang. Setelah itu asal la ilaha illallah. Asal kita itu dengan kalimah la ilaha illallah. Mana contohnya, Bu ya? Mulai kita dari rahim ibu kita, tanpa kita mengucap kalimat la ilaha illallah dalam rahim kita, ibu kita tidak akan kita hidup. Kita tidak akan bakalan hidup. Cobalah secara logika saja. Apa makanan kamu dalam perut ibumu? Pikirkan itu. Apa makanan itu di situ? Kalau pikir-pikir, oksigen aja nggak ada itu. Ya, kok bisa kita hidup? Di dalam perut kok bisa kita hidup? Cobalah kita masukkan, misalnya kita telan sesuatu yang hidup, masukkan ke dalam perut, mati itu. Mati, kepanasan di situ. Oh, kalau kita pikir-pikir ya, kita kok bisa hidup di dalam rahim. Nah, disinilah kita tahu bahwasanya kekuasaan Allah dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah adalah lain yang tidak bukan. Kita disuruh kehidupan kita di dalam rahim ibu kita adalah menyebut nama Allah. Bisa hidup. Kembali kita ke pengkajian masalah diri kita. Makanan tubuh adalah la ilaha. Makanan hati kita adalah kalimat Allah. Makanan ruh kita adalah kalimat hu. Begitu. Apa itu hu itu, Bu ya? Dianya Allah. Dianya Allah, dianya zat Allah. Ruh kita tadi menyampaikan kepada Allah ibadah kita, sholat kita, baca Quran kita, apapun ibadah kita. Muhammadlah yang menyampaikan kepada Allah dengan kalimat hu. Ruh kita yang menyampaikan kepada sampai kepada Allah. Begitu dia. Jadi gitu dia, Ustaz. Jadi ada makanannya. Jadi zikir itu makannya. Wazkurullahu katsiran la'allakum tuflihun. Berbanyak-banyak kamulah menyebut-nyebut nama Allah. Kamu adalah beruntung. Begitu. Karena besok watas'adu arjuluhum bima kanu. Apa itu awal ayatnya? Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu al-yawma nakhtimu ala afwaihim. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim. Di suatu hari nanti akan dikunci mulutmu. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim. Yang akan berkata itu adalah tanganmu. Wa tas'adu arjuluhum. Yang akan menjadi saksi itu nanti adalah kaki. Nah, semuanya yang kita baca itu besok akan dikatakan oleh tangan. Ya, Ustaz Ridho, Habib, Reki, dia berzikir la ilaha. Dia menyebut nama Allah. Ini yang besok yang ngomong. Kita besok mulut kita sudah dikunci. Itu makanya di dalam Surah Yasin itu
Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu fayakun. Allah sudah berkehendak semuanya. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi kembali kepada semuanya lah kekuasaan Allah yang maha suci. Maka Allah yang maha suci biyadihi, dengan kekuasaannya. Jadi biyadihi itu kan itu tangan juga itu. Kalau orang-orang itu yang ada sebagai penafsiran dengan tangannya, biyadihi kan dulu. Yad itu kan tangan. Padahal dengan kekuasaan. Malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kerajaan Allah Ta'ala yang akan malakutu kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu itu adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Turja. Rumah dari asal juga lah. Rumah, maksud rumah itu apa Bu ya? Rumah kita itu adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kamu ketika kamu ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah tubuh kamu itu dilingkari dengan kalimat la ilaha illallah. Seperti ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Badan kamu itu dilingkari dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya benteng kita. Kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka tidak akan bakalan masuk. Jadi kalau kita kembali ke ilmu yang pernah maksudnya pengkaji ilmu yang pernah yang diajarkan itu. Kenapa energi kenapa kita disentuh oleh orang yang emosi, disentuh oleh orang yang marah kepada kita sehingga dia tidak bisa menyentuh kita. Sama itu ketika kamu memukul kawan kamu itu, ketika kamu itu karena sudah ada perasaan dalam dirimu tadi ingin memukul dia, memang harus kena, ingin menghabiskan dia, ada perasaan itu sehingga terjadi menolak kena. Nah, bahasa ilmu yang kita pelajari itu adalah ketika kebenaran itu tidak bisa dihancurkan. Nah, itu sebenarnya yang datang itu adalah batil. Apa ayatnya? Ayatnya lagi. Qul ja'al haqqa wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Qul ja'al haqqa, katakanlah telah datang qul ja'al haqqa, kebenaran. Qul ja'al haqqa inna batila, sesungguhnya dia menghancurkan yang batil. Haqqa wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa, sesungguhnya yang batil itu tidak akan bisa menghancurkan yang benar. Gitu. Jadi situlah pengambilannya. Gitu. Jadi ilmu kebatinan itu orang bilang katanya ilmu kebatinan adalah ilmu syaitan. Ilmu kebatinan itu adalah ilmu jin. Tidak. Ketika kita pelajari kembali dengan diri kita, kembali dengan kalimat-kalimat Allah, di semuanya itu adalah kebaikan semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sudah ada yang bilang Tuhan ya ayatun nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadati Wadkhulul jannah. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhan kamu. Irji ila rabbiki radiyatan maradiyah. Jadilah ridho Tuhan, yang diridhoi oleh Tuhan. Masuk kamu ke dalam ibadah, barulah kamu mendapatkan itu surga. Mana kamu dapatkan surga? Ada dikatakan apa surga itu adalah pahala dulu. Ayat tadi. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhan kamu, carilah ridho Tuhanmu. Kan itu yang dicari. Itu yang kata Tuhan kan? Apa ada kata Tuhan? Carilah padilah Tuhan, padilah amalmu. Carilah pahala-pahala. Kan ada Tuhan bilang begitu. Yang kata Tuhan adalah carilah ridho Tuhan. Yang mana? Yang diridhoi oleh Tuhanmu. Mana yang diridhoi oleh Tuhanmu? Perintahnya Tuhan. Kewajibannya perintah Tuhan. Itu yang diridhoi oleh Tuhan. Berarti dia kasih sayangnya yang diinginkan. Lakukanlah ibadah itu untuk cari ridho Tuhan. Barulah kita dapatkan surga.
Kalau cari pahala gak dapat surga kamu Ustaz. Gak dapat surga kamu Man. Gak dapat surga kamu Reno. Gak bakalan dapat surga kalau cari pahala. Cari apa? Cari kasih sayang tuh. Rupa kita. Rupa maksudnya itu la ilaha illallah. Maksud rupa kita itu pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita, hati kita, kulit kita, daging kita, semuanya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya itu? Kepada Allah kita sembah, kepada Allah lah minta pertolongan. Semata-mata tubuh kita itu, rupa kita itu la ilaha illallah. Dari Tuhan saja. Kesempurnaan kitab juga adalah apa? Innamal a'malu binniyat. Sesuatu perbuatan kita itu dimulai dengan niat. Kesempurnaan di dalam diri kita, dalam kehidupan kita tadi itu adalah yaitu niat kita. Gerak yang kita gerakkan itu adalah yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan bisa kita bergerak kalau tanpa digerakkan Allah taala. Semuanya itu adalah kehendak Allah, tapi harus dimulai dengan niat. Niat mana? Niat yang baik. Maka hasilnya baik. Yang dikatakan pohon la ilaha illallah itu yaitu i'tikad kita yang betul-betul. Ada di bawah jawabannya. Yang dikatakan asal itu la ilaha illallah itu yaitu gerak dan gerik kita. Semuanya itu adalah dari Allah. Yang dikatakan rumah itu adalah hati kita adalah mukmin yang tetap. Itulah itu. Jadi hati kita tetap. Nama unyat tadi ya. La ilaha illallah. Yang dikatakan rupa itu la ilaha itu adalah rahasia diri kita. Rahasia kita itulah yang di dalam tadi. Karena kita tidak pernah menzahirkan Allah. Kita tidak pernah biar bilang tadi menempatkan Allah. Kita tidak pernah merupa-rupakan Allah. Kita hanya yakin Allah itu dekat dengan kita. Jauh tak berantara, dekat tak bersentuhan. Dimanapun kita berada, Allah dekat kita. Artinya tidak mempunyai tempat. Apa bahasanya tadi? Jauh tak berantara, dekat tak bersentuhan. Dimanapun kita berada, Allah dekat kita. Sedekat apa Allah dengan kita? Lebih dekat dari urat nadi kita. Itu dekat Allah. Gimana Allah itu? Jangan dipikirkan, rintik nanti. Itu namanya banyak orang teler itu, orang gila-gila itu. Sekarang kita biasa begitu aja bahasanya. Jauh tak berantara, dekat tak bersentuhan. Dimanapun kita berada, Allah dekat kita. Sampai di mana dekat Allah dengan kita, lebih dekat dari urat nadi kita. Di mana Allah itu bukan urusanmu, itu urusan Allah. Di mana Allah urusan Allah. Lagi terus, yaitu dikatakan rupa la ilaha illallah tadi, yaitu rahasia dari diri kita. Yang dikatakan sempurna la ilaha illallah itu selalu hadir hati kita menghadap wajah Allah. Menghadap wajah itu jangan salah terima oleh ini wajah tu wajah illadzi fatarasul. Maksudnya wajah itu jangan kamu bikin pula wajah yang kamu anggap tadi wajah itu berbentuk wajah, bukan itu. Artinya wajah apa artinya? Hadapan. Nah, berhadapan dengan Allah, bukan Allah berwajah ya. Menghadap kepada Allah dan tidak ada tampak, hanya Allah lah dan Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tadi ruh kita yang selalu berkomunikasi dengan Allah. Ruh kita yang selalu bermohon dan meminta kepada Allah. Ruh kita yang bertawakal kepada Allah. Ruh kita yang mengahadkan Allah, mensomatkan Allah. Ahadus somad. Nah, mengesahkan Allah, bermohon pertolongan kepada Allah. Itulah ruh. Hanya Allah lah dan Muhammad. Kalimat la ilallah, kalimat syariat, afal pada Allah, hati sanubari, tubuh kasar pada kita.
Ini bisa gue terangkan ini ya. Kalimat torikat asma Allah, hati nurani, tubuh halus pada kita. Kalimat hakikat sifat pada Allah, hati nurani, cahaya pada kita. Enggak, belum bisa gue terangkan ini dulu kepada kamu suatu saat nanti. Kalimat ma'rifat zat pada Allah, nurani, rohani pada kita. Karena ilmu itu mempunyai makom-makom. Karena kalau Buya biasanya memberikan sebuah ilmu itu kepada siapapun murid saya. Karena kalau Buya hitung murid saya tarikat dengan suluk aja sekarang karena mencapai sekitar 600 orang kalau didata semuanya. Sekitar 600 orang. Nah itu berbeda-beda saya kasih ilmunya. Beda bukan ilmunya yang berbeda. Artinya apa? Tingkatan-tingkatan. Nah, misalnya walaupun kamu minta umpamanya, ya kasih saya tingkatan ilmu ini. Kalau memang kamu belum bisa membawanya, nggak bakalan saya kasih. Gitu. Jadi itulah cara di dalam ilmu tasawuf. Kenapa? Itu tadi kita bilang dari awal tadi. La yukallifullahu nafsan illa sesuatu apa yang kita dapatkan, apa yang kita punya, yang sanggup kita bawa. Ini cara berwudu saya sama sholat saja belum selesai mau jadi tuan syekh pula. Mana mungkin? Datang pula sudah nih saya mau jadi kiai katanya. Tapi sholat subuhnya jam 7. Mana bisa? Itu contoh, itu umpama gitu. Nyata. Enggak contoh, bukan nyata. Mana bisa? Jadi agama kita itu kita belajar ilmu itu begitu. Nah, jadi kamu jadi kadang-kadang kan murid itu kan kesal dia tuh. Dia minta ini sama gurunya, tiba-tiba gurunya nggak kasih. Buya itu nggak mau dia ngasih ilmu sama saya minta. Ilmunya itu baru sedikit itu baru. Kenapa awak nggak kasih sama dia? Nggak, awak pantas ilmu itu sama dia. Itu persoalannya. Ini dah dimintanya ilmu itu ditanyanya. Sebenarnya begini itu bagaimana ya? Saya jawab umpamanya. Oh yang begini itu saya kasih targetnya umpamanya. Hanya jawabannya itu targetnya yang nomor 3 belum target jawabannya dari nomor 1. Karena yang bisa saya jawab itu untuk dia yang nomor 3 baru, belum bisa yang nomor 1. Oh, itu rendah baru kaji Buya itu katanya dia itu umpama. Padahal awak tadi kenapa ya nggak awak kasih dia itu? Kenapa? Karena dia belum bisa sanggup menerima ilmu itu. Seandainya dipaksakannya juga umpamanya minta sama saya, seandainya saya kasih juga yang itu, akibatnya dia fatal. Itu. Apa fatalnya? Bisa saja nanti dia tidak bisa membawanya. Para jabat yakin menjiliki Tuhan, teru-teru amah di bawah tikar itu, gimana kita lagi? Untuk apa artinya hidup? Kalau sudah kena tali saraf itu satu, tidak ada gunanya hidup lagi. Ya, tidak ada artinya lagi. Tengok kamu lah itu yang berjalan-jalan minta maaf Uten itu. Tahu kamu Uten? Tahu. Yang berjalan gara-gara fotonya viral juga. Foto Uten aja viral. Artinya maksud gue ya gimana? Ya cuma hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu apa artinya? Ilmu tinggi mau dicari, tapi kenyataannya tidak ada artinya bagi diri kita. Ya enggak? Apa gunanya ilmu sampai ini kajinya sampai ke langit sana, sampai ke aras. Kalau dia waktu ketika dia mengangkat takbir Allahu Akbar, katanya dia sudah di aras.
Siapa dia itu? Wali aja gak bisa dia sampai ke aras. Ini kadang sholat, kadang tidak aja udah sampai dia ke aras. Cuma hanya kajinya ya sama yang hebat dia bilang. Kalau saya sholat di aras, siapa dia? Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang bicara begitu, nah nanti kita nanti ustaz, siapapun dia gurunya, kalau dia katanya sholat di aras, bohong. Itu setannya itu yang menawar-nawarkan kepadanya. Saya sudah sampai ke langit ke-7. Bohong. Itu adalah pemikiran, hayalan yang ia pikirkan. Oh, bisa saja Buya sampai ke alam jin, bisa. Kalau sampai ke alam jin betul. Nah, kan kita kan punya tingkatan alam dunia, alam jin. Nah, kita bisa sampai ke alam ini. Itu adalah cara kita mengkonsentrasikan. Tapi kalau ada orang mengatakan sholat di aras, tapi kalau ada para wali-wali, ada, tapi bukan di aras dia sholat. Para wali-wali itu di Bukit Lubun namanya. Disitulah perkumpulan para ulama, tempat konferensinya, menghitung-hitung 1 tahun di dunia ini kita apakan. Itu. Kalau untuk apa? Kalau untuk pelantikan di mana? Pelantikannya itu adalah di tepi sungai Al-Hayya, di tepi sungai kehidupan. Ketika meminum air itu, maka kita tidak akan bakalan mati-mati. Tidak tua-tua. Termasuk itu Nabi Khidir yang minum air kehidupan. Nah, itu. Ini nama-nama. Jadi wali-wali itu sudah ditentukan. Seperti contoh nama-nama wali itu Angkia, Nujuba, Rukuba, Alpian, Autad, Ibidal, Kutubul Kotok, Gous. Dia sudah punya nama Sultanan Aulia, seperti Balian, Ibnul Malkan, Ibnul Syalih, wa Ibnul Falih, wa Ibnul Syam, wa Ibnul Irfahdas, wa Ibnul Nuh. Nabi Khidir itu kan itu keturunan dari Nabi Nuh. Jadi semua itu tuh adalah para wali. Ini nak ngaku-ngaku wali pula, wali ya. Coba kamu ngaku-ngaku wali ya nak ya. Orang yang wali itu adalah ketika dia hidup, tidak ada satu orang pun yang tahu dia wali kecuali dia wali. Misalnya contoh rezeki wali pula yang tahu bahwa dia wali. Kalau orang kita biasa-biasa ini nggak tahu kita. Ini orang biasa-biasa aja yang mengatakan itu wali. Jadi wali itu yang akan tahu adalah wali. Bahwa dia wali. Ini ngaku wali pula. Paham ya? Jadi wali itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Seperti ibdal itu cuma dia itu adalah 40 orang. Ibdal itu diganti sekali setahun. Ibdal apa artinya? Apa arti ibdal? Pergantian. Wali itu ada setiap tahun diganti. 1 orang yang diganti. Diangkat. Kemudian kita lah. Insyaallah. Amin. Mau kamu jadi wali? Mau deh. Sholat subuh tepat waktu. Mau kamu jadi wali? Mau kamu jadi wali? Dia tanya. Mau nggak kamu jadi wali? Mau. Oke.
Jawabnya oke. Kita jawab aja sekarang. Mau? Seandainya kamu diangkat jadi wali, dimatikannya istrimu, dimatikannya anakmu, dimatikannya cucu-cucumu, habis hartamu, dibakar rumahmu semuanya habis, kamu diangkat jadi wali. Mau nggak kamu? Jadi wali itulah yang biasa. Kalau wali itu apapun yang ia cintai, ketika diuji oleh Allah Ta'ala olehnya, dia siap. Karena dia tidak ada cinta lagi dengan apapun. Dia cuma cinta semata-mata hanya Allah, baru bisa jadi wali. Itu nggak boleh jawab. Saya tanya tadi, mau jadi wali? Maksudnya bukan tidak jawabnya. Maksudnya apa? Belum mampu kita seperti itu. Itu jawabannya. Udah mampu seperti itu? Kalau enggak, seandainya sudah mampu seperti itu, wajar jadi wali. Tapi kalau masih cinta juga lagi dengan sesuatu apapun, masih istilahnya tadi dia dimiskinkan Allah dia, tapi dia diangkat jadi wali, lalu hatinya kecewa. Kenapa saya miskin? Ya sejak saya jadi wali saya miskin katanya. Berarti dia sudah lari dari ketentuan Allah kan begitu. Sebenarnya begini, ujian Allah kepada para wali itu, Allah akan ganti sebenarnya, tapi cuma hanya menguji kewaliannya saja. Karena cuma hanya Allah menguji dengan kewaliannya. Misalnya dimatikan istrinya, ujiannya, dia harus siap menerima apa ketentuan Allah, baru bisa jadi wali. Ini enggak, katanya dia wali, diuji aja sedikit mengupat dia sama Allah. Kenapa ini ya Allah, begini banyak besar cobaannya kepada aku. Nah, itu pula kalimat. Gak bakal jadi wali ya. Tak menamu udah jadi wali. Nah, kalimat hakikat, mana lagi? Bayang-bayang zat kepada sifat. Bayang-bayang sifat kepada nyawa. Itu nggak usah buya bahas ya. Itu cukup kamu membaca saja dan jangan dipikirkan. Gitu. Nggak boleh. Nanti tersesat kita. Bayang-bayang zat kepada sifat, bayang-bayang sifat kepada nyawa. Bayang-bayang nyawa kepada tubuh. Patuh segala tubuh kepada nyawa. Dan tetap nyawa tadi dalam sifat Allah. Dan tetap sifat Allah kepada batin, yaitu zat semata-mata. Maka dikatakanlah kalimat la ilaha illallah. Coba itu gak usah dibahas dulu ya, karena cara pemikiran penerimaan kamu belum. Tapi mana tahu anak santri sana nanti sudah kelas 7, nanti itu kita bahas, karena cara pemikiran kamu itu belum sampai ke sana. Zat semata-mata, maka dikatakan la ilaha illallah. Tiada nyawa dan badan, hanyalah Allah yang ada. Apa maksudnya itu? Tiada nyawa dan badan, hanya Allah yang ada. Maksudnya di situ, apapun perbuatan kita, apapun yang kita kerjakan, baik pun itu Buya memasukkan tangan telunjuk Buya ke hidung Buya, itu adalah semua adalah kehendak Allah. Paham itu? Tapi Buyanya yang menganggap, jangan kamu sangka ini karena Allah berkehendak menggerakkan ini. Tengok orang stroke itu. Kalau orang stroke itu, kalau udah Allah kasih, tidak berkehendak lagi, tangannya bergerak, nggak bisa terangkat. Itu. Jadi orang bilang kita yang angkatnya. Siapa kamu? Karena ada kehendak.
Tiada nyawa dan badan, hanyalah Allah yang ada, la ilaha illallah. Sebuah perbuatan kita adalah Allah yang berkehendak. La tubuh yang kasar, ilaha semangat, illa nyawa, Allah sifat. Kalimat Allah ya. Tidak tubuh yang kasar dan tidak pula semangat, melainkan nyawa diliputi sifat Tuhan. Alam terbagi dua, alam muluk, alam malakut, alam muluk, alam malakut. Ya. Untuk minggu depan masalah alam. Allahumma bisawab, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.